Jadi dengan bersama-sama, dengan bersatu, dengan berkumpul, itu akhirnya terasa jadi indah. Hidup ini jadi indah. Kebalikannya, dengan berpecah belah, dengan bercerai-berai, dengan hidup berantakan, dengan hidup bermusuhan, hidup ini terasa sempit. Dan memang seharusnya begitu. Siapa yang nyuruh kita seperti itu? Ya Allah dan Rasulnya. Bahwa kita itu selalu diperintah kalau ingin sukses, ingin berhasil, terutama agama Islam ingin tegak, nggak bisa tegak kalau kita tidak bersama-sama. Ta'aruf ini artinya kita akan saling kenal mengenal. Kalau tinggal di rumah terus sholat di rumah ya nggak tahu ya. Kita saling kenal mengenal. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini asalnya dari mana? Ini tinggalnya di mana? Begitu Pak. Ta'aruf kita akan kenal. Betul ini saudaramu? Nggih. Allah. Dulu pernah kamu sholat berjamaah? Nggih. Kamu dulu pernah berkorban sapi bersama-sama? Nggih. Ya. Dengan sahabat-sahabat yang baik dan pengenalan itu akan bisa diterima syafaatnya. Dia memohonkan kepada Allah, mohon ya Allah itu teman saya yang baik dulu. Diterima oleh Allah syafaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Al-ayah. Sadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya yang tiada putusnya senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian. Sampai pada malam hari ini, alhamdulillah kita masih tetap dalam keadaan iman dan Islam, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih berkenan memberikan kesempatan dan umur kepada kita sekalian. Semoga karunia dan nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, kita dimampukan oleh Allah untuk bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, baik ketika hidup di dunia ini, bahkan nanti sampai menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Ramai nih, ada sapinya datang mungkin Pak ya? Iya. Oh iya, makanya anak-anak kalau lihat kewan itu ya kayak gitu. Baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat-sahabatnya, bahkan kepada seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah yang kami hormati, malam hari ini kita akan mengkaji sebuah tema sebagaimana yang terdapat di dalam ayat yang kami baca ini, indahnya kebersamaan, ya. Jadi betapa pentingnya kita sebagai orang yang beriman senantiasa memelihara dan menjaga kebersamaan di dalam segala perbuatan kita. Ya. Kita tulis dulu. Ya. Indahnya kebersamaan. Kebersamaan. Ya. Kalau di dalam bahasa Quran itu kebersamaan itu sering disebut dengan al-jamaah. Al-jamaatu. Lawan katanya al-furqatu. Al-firqatu. Ya. Jamaah ini banyak artinya. Kadang-kadang diartikan kebersamaan, kadang-kadang diartikan persatuan, kadang-kadang diartikan berkumpul, kadang-kadang diartikan bersatu. Jadi ya, ini artinya. Jadi ini banyak ini artinya. Jadi bersama, berkumpul, bersatu. Lawan katanya al-firqah. Firqah itu artinya bercerai-berai. Bercerai-berai. Apalagi? Berpecah belah. Berpecah belah. Ya, terpisah-pisah. Berantakan. Dan ini kata-kata al-jamaah ini banyak sekali kita temukan di dalam kalimat Islam. Ya. Contohnya saja makan diperintahkan oleh Rasulullah itu suruh berjamaah, suruh makan bersama-sama, suruh berkumpul, suruh bersatu. Itu makan. Bepergian pun kita kalau bepergian itu oleh Rasulullah SAW juga disuruh juga selalu bersama-sama. Ya, bepergian. Dan nanti harus menunjuk salah seorang di antara rekan kita itu supaya ada yang bisa jadi pemimpinnya kalau kita berangkat bersama-sama. Perintah ibadah itu tidak ada kalau kita lakukan dengan sendirian itu selalu nilainya rendah. Nilainya ibadah itu rendah kalau selalu dilakukan dengan bersama-sama. Sholat misalnya. Sholat itu kalau kita sholat sendirian, pahalanya berapa? 1. Pahalanya dapat 1. Misalnya kita sholat apa saja, sholat maghrib, isya, subuh, ya. Sholat sendirian di rumah, pahalanya dapat 1. Begitu kita kerjakan bersama-sama, sekurang-kurangnya ada imam, ada makmum, langsung diberi nilai menjadi 27. Dalam hadis yang lain mengatakan 25. Berarti 27 kali kita sholat sendirian baru sama pahalanya dengan sholat 1 kali tapi bersama-sama. Jadi barangkali kalau kita cari agama di dunia ini, agama apa saja namanya ya, mungkin tidak ada agama yang mengalahkan, bisa menandingi Islam, bahwa agama Islam itu termasuk agama yang sangat menomorsatukan yang namanya kebersamaan dan persatuan ini. 5 kali ya Pak Imam, 5 kali sehari semalam kita disuruh mengerjakan sholat, disuruh berjamaah. Sekali sepekan
Kita laksanakan sholat Jumat juga berjamaah. Bahkan tidak sah orang naik sholat Jumatnya sendirian, harus berjamaah. Nah itu. 1 tahun 2 kali kita diperintahkan melaksanakan sholat Id, baik sholat Idul Fitri maupun Idul Kurban, Idul Adha juga diperintahkan bersama-sama. Nggak sah sholat sunat, sholat Idul Fitri kalau sholat sendirian nggak sah, harus berjamaah. Begitupun juga kalau terjadi peristiwa-peristiwa alam, misalnya sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari, diperintahkan juga dikerjakan bersama-sama. Cari mana agama di dunia ini yang begitu menomorsatukan betapa pentingnya itu hidup bersama-sama, hidup beragama. Selain Islam. Tentu kita bertanya, kenapa Allah dan Rasulnya kepada orang-orang beriman kita ini begitu ditekankan, begitu diperintahkan, begitu sangat-sangat ditegaskan bahwa dalam segala hal itu kita harus bersama-sama, karena dengan bersama-sama itu pertama akan melahirkan kekuatan. Betul? Dengan bersama-sama melahirkan kekuatan. Kita contoh dalam kehidupan sapu lidi kalau Pak, sapu lidi. Ya, sapu lidi itu kan nggak ada kekuatannya. Kalau umpamanya sapu lidi itu dilepas, suruh nyapu-nyapu kerikil-kerikil nggak bisa apa-apa, patah malah ya. Begitu diikat dalam satu ikatan yang kokoh itu, walaupun batunya dibagian seperti itu. Itu contoh paling gampang ya. Jadi dengan bersama-sama, dengan bersatu, dengan berkumpul, itu akhirnya terasa jadi indah. Hidup ini jadi indah. Kebalikannya, dengan berpecah belah, dengan bercerai-berai, dengan hidup berantakan, dengan hidup bermusuhan, hidup ini terasa sempit. Sempit Pak kalau kita banyak musuh itu ya. Misalnya kita tetangga kiri kanan kita musuhi kita ini ya, wes. Nggak ada ketentraman. Nggak ada kenyamanan, nggak ada ketentraman, nggak ada keindahan, wes pokoknya kalau kita musuhan itu. Nah, makanya Islam itu salah satu sistem kehidupan, tatanan hidup yang sangat menomorsatukan, yang sangat menganggap penting, bahkan menganggap indah hidup dalam bersama-sama. Orang laki aja, laki perempuan itu, nek sholat Pak Imam itu nek ada orang laki-laki sholat nggak punya istri, cuma nilainya setengah. Jadi orang itu kalau sholat misalnya ada laki-laki membujang terus, maka hidupnya itu cuma dapat separuh. Begitu dapat pasangan ada istri langsung dapat full. Makanya kalau ada orang suaminya mati, lakinya mati, segera cepat Pak, saya tekor terus Pak pahalanya. Itu Nabi yang ngomong. Orang yang beribadah sendirian dengan orang beribadah punya pasangan nilainya full. Ya, di situ kita saling menyempurnakan. Jadi luar biasa. Makan juga ya Pak Yon. Makan kalau kita sendirian nikmat gak? Kurang. Begitu ada teman, walaupun nggak ada iwaknya Pak, ya mungkin hanya tempe, tahu, telur itu, waduh nikmat itu ya. Ya. Kalau bersama-sama, walaupun kita makan semua masakan hidangan ada di depan kita, tapi nek sendirian nggak pasti enak. Terasa. Bepergian juga begitu. Bepergian sendirian itu cepat capek. Kalau kita berangkat bersama-sama, koyok tur kemana itu, walaupun beberapa hari itu hilang lelah dan capeknya. Karena di situ Allah memberikan memang suatu rahmat, ya. Jadi rahmat Allah itu akan turun senantiasa di dalam kehidupan bersama-sama, di dalam kehidupan berjamaah, di dalam kehidupan kumpul-kumpul itu, di situ Allah senantiasa menurunkan rahmatnya. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun, al-jama'atu rahmatun, wal firqatu azabun. Loh, ini bukan main ini. Ya. Al-jama'atu, orang yang selalu bersama-sama, orang yang selalu berkumpul, orang yang selalu menjaga persatuan dan kesatuan, rahmatun,
akan mengakibatkan turunnya rahmat Allah. Kasih sayang Allah itu akan senantiasa tercurah kepada orang yang menganggap penting hidup bersama-sama, berkumpul bersatu dan menjaga, memelihara persatuan. Dijamin Pak oleh Allah ini. Rahmat itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu aduh banyak sekali bentuknya. Kita dihindarkan dari malapetaka, hati kita tentram, rezekinya lancar, anak-anaknya itu namanya rahmat. Berupa kebaikan yang tercurah dari langit maupun yang muncul itu diberikan oleh Allah SWT bagi orang yang selalu memelihara kebersamaan, selalu memelihara persatuan, selalu memelihara perkumpulan. Sebaliknya kata Rasulullah, wal firqatu azabun, orang yang selalu hidupnya bercerai-berai, ya, tidak mau kumpul-kumpul, tidak mau bersatu, senangnya menyendiri, senangnya hidup berantakan, apalagi tanpa pemimpin. Azabun, itu dapat mengakibatkan turunnya murka Allah berupa azab, baik timbul dari langit maupun dari bumi. Ini bahaya. Jadi kalau orang selalu gontok-gontokan, ya, selalu bermusuhan, selalu saling menyalahkan, selalu saling berpecah belah, saling berantakan dalam kehidupan ini, itu tunggu. Lambat atau cepat nanti Allah akan menurunkan azabnya. Kalau Allah menurunkan azabnya banyak sekali caranya Allah itu ya. Nggak usah gempa bumi, nggak usah banjir datang melanda, nggak usah tsunami, nggak usah gunung meletus, nggak itu ya. Dikirim nyamuk saja oleh Allah itu ya. Atau virus corona seperti yang kita lakukan, wah sudah bisa babak belur manusia kalau Allah itu. Itu bentuk-bentuk azab Allah. Kenapa azab Allah datang? Karena manusia itu senangnya berpecah belah, senangnya bercerai-berai, tidak mau bersatu, sukanya bermusuhan, sukanya gontok-gontokan, sukanya saling menyalahkan antara satu yang lain. Dan itu banyak yang terjadi kayak gini. Lebih-lebih kalau ngaku beriman, ngaku orang Islam, terus saudaranya yang lain dimusuhi. Kan banyak terjadi sekarang. Kalau ada kegiatannya bukan didukung, malah digembosi. Ada apa yang sekarang ini kayak gitu ya? Satu saudaranya ingin menggelar suatu pengajian misalnya, dan pengajian ini yang namanya pengajian nggak ada yang jelek Pak ya, asalkan niatnya, tujuannya memang bagus itu. Kalau ngaji itu kan bahas Quran dan hadis. Tiba-tiba ngundanglah sebuah ustaz yang agak terkenal. Karena faktor apa itu tiba-tiba dibubarkan. Orang Islam apa kayak gini dibubarkan. Terus bagaimana dengan hadis ini? Nah, kembali lagi bahwa kalau kita memelihara kebersamaan, senang berkumpul, senang bersatu, memelihara persatuan, betapa indahnya. Jadi, indahnya kebersamaan, indahnya persatuan, indahnya perkumpulan, indahnya kebersamaan, indahnya persaudaraan nanti ujung-ujungnya di sini nanti. Ini nanti kalau sudah terpelihara kayak gini, nanti akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan itu dalam istilah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Apa artinya ukhuwah Islamiyah? Persaudaraan sesama Muslim. Banyak orang Islam itu bersaudara, agamanya sama, keyakinannya sama, sukunya sama, daerahnya sama, musuhan. Nah kan nggak benar. Malah keyakinannya berbeda dengan rangkul-rangkulan. Gimana kalau bisa kayak gini? Pasti ada yang salah ini ya. Ya. Rangkul-rangkulan. Kalau saudaranya lain mengadakan acara itu senang gembosi. Banyak pas sekarang digembosi. Padahal kalau kita punya kegiatan antara satu dengan lainnya harus saling mendukung. Saling mendukung. Makanya kalau ingin sukses suatu kegiatan itu, maka kita perlu membuat seperti kita perlu membuat jamaah. Jamaah ini bahkan bisa juga disebut organisasi. Ya, organisasi ini ya. Seperti takmir, itu organisasi. RT, itu organisasi. RW, organisasi. Kelurahan, organisasi. Kabupaten, itu organisasi. Begitu seterusnya. Kalau tingkatan yang besar kata. Tapi dalam bahasa Qur'annya disebut jamaah. Kalau yang sifatnya sementara kita melakukan kegiatan biasanya ada namanya tim, ya tim sukses itu enggak selamanya sudah selesai ya. Atau sering juga disebut dengan kepanitiaan. Nah,
Panitia. Kenapa kita perlu membentuk panitia? Ini kita mau mengadakan kurban, bentuk panitia. Mau mengadakan Isra Mi'raj, bentuk panitia. Mengadakan Maulid Nabi, bentuk panitia. Ya. Karena kalau takmirnya sendirian begini nggak jalan, Pak. Karena yang begini-begini ini membutuhkan dukungan, membutuhkan kebersamaan, membutuhkan terutama yang bersifat finansial, baik tenaga, pikiran maupun dana. Nggak bisa. Jadi suatu kegiatan yang akan digelar, yang akan dilaksanakan oleh umat Islam, kalau sendirian itu pasti nggak enak. Pasti selalu enak terasa, sama-sama kita merasakan kalau kita bentuk tim, ada panitianya, sukses bersama, gagal bersama-sama, nanti sama-sama merasakan. Tapi biasanya kalau kita dibentuk tim yang bagus, ya, seperti orang pemain sepak bola, kan timnya bagus, oper-operannya, pemain pinggir kanan, pinggir kiri, terus penyerangnya ke depan, terus yang jaga itu pasti gol. Bola itu nanti bola akan menjadi gol ke dalam gawang itu dengan bagus. Kan operannya bagus ini ya. Coba pemain sepak bolanya itu nggak karu-karuan gini, nggak bisa ya. Begitu juga kita dalam hidup melaksanakan berbagai kegiatan. Kalau tim panitia itu solid, bekerja sama dengan baik, pembagian tugasnya baik, pasti menghasilkan hasil yang baik. Dan memang seharusnya begitu. Siapa yang nyuruh kita seperti itu? Ya Allah dan Rasulnya. Bahwa kita itu selalu diperintah kalau ingin sukses, ingin berhasil, terutama agama Islam ingin tegak, nggak bisa tegak kalau kita tidak bersama-sama. Ya betul ya Pak Hadi ya. Bisa nggak Islam tegak ini kalau bukan orang Islam sendiri yang bersama-sama untuk menegakkan? Nggak bisa. Masa orang agama lain kita misalnya ajak Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, nggak mungkin. Jadi Islam ini ajarannya, syariatnya akan tegak kalau didukung oleh orang Islam sendiri. Lah kalau sesama orang Islam sudah tidak saling mendukung, jangan berharap Islam akan ini selalu ya. Contohnya kayak Palestina itu, wis sudah berapa ribu orang, sudah berapa puluh ribu orang mati itu nggak sampai 1 tahun. Apa orang Islam itu sedikit, apa negara Islam sedikit? Persoalannya karena tidak mau bersatu. Nah, maka di dalam kehidupan Islam ini, jadi kalau kita bisa istilahnya memelihara yang namanya kebersamaan, memelihara yang namanya perkumpulan, memelihara yang namanya bersatu atau persatuan, maka hidup ini akan terasa jadi indah. Maka di sini kita kasih tema indahnya kebersamaan. Kebalikannya, kalau kita tidak hidup menyepelekan kehidupan bersama, kehidupan perkumpulan, persatuan, maka hidup ini akan terasa pahit rasanya. Pahit. Kalau kita sudah bercerai-berai, berpecah belah, hidupnya berantakan, saling menyalahkan, saling menggembosi, ya, maka tidak ada yang bisa kita perbuat. Dan memang musuh-musuh Islam itu Pak, itu memang dilakukan. Musuh-musuh Islam itu kalau kita bersatu, kalau kita bersama-sama, kita berkumpul, itu nggak senang melihat. Menggembosi. Baik. Nah, jadi tadi ini saya hapus ya. Jadi nanti tadi ayat Allah yang berbunyi. Tadi di surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minati wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum mau habis. Ba'duhum awliya'u ba'din.
Kita lihat ini luar biasa ini ayat ini. Wal mu'minuna orang-orang beriman dari golongan laki-laki, wal mu'minatu dan orang-orang beriman dari golongan wanita, atau dalam bahasa singkatnya orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun wanita, ya. Keimanannya itu baru dianggap benar, ya. Jadi keimanan seorang laki-laki, keimanan seorang wanita dianggap benar apabila ba'duhum awliya'um ba'din. Antara satu dengan yang lain itu saling mendukung. Ini aulia ini saling mendukung. Ini banyak artinya aulia ini. Aulia ini artinya saling menolong, saling mendukung, saling membantu, saling melengkapi, saling melengkapi. Jadi banyak salingnya nih, Pak Iman. Saling melengkapi. Jadi kalau ada orang beriman, saudaranya punya masalah, saudaranya punya beban, terus kita membiarkan, bisa nggak dikatakan orang beriman kayak gitu ya? Kalau menurut ayat ini, karena di sini ciri-ciri iman yang benar, baik seorang laki-laki maupun perempuan, imannya benar itu ba'duhum awliya'um ba'din, antara satu dengan yang lain itu harus saling mendukung, harus saling melindungi, harus saling menopang, harus saling menolong, harus saling membela. Jadi misalnya saudara kita ditawur sama orang, saudara kita sama Palestina ditawur, terus kita mendiamkan, nggak bisa masuk surga besok, katanya Nabi Muhammad SAW itu ya, nggak bisa masuk surga. Kalau ada saudara kita sama orang beriman yang sangat membutuhkan dukungan dari kita, bantuan dari kita, ya, dorongan dari kita, pertolongan kita, pembelaan dari kita, terus kita diamkan, nggak bisa masuk surga. Tapi kadang-kadang gini Bang, satu rumah itu kadang-kadang nggak sinkron. Tapi yang perempuannya itu lebih cerdas ya. Lakinya kadang-kadang lemah. Kadang-kadang terus malah jauh kalau kaki. Padahal dia itu tidak tepat di jalur agama, itu tidak tepat. Tapi kalau dibilangi sama yang laki, iya. Nah itu gimana kayak sukses seperti itu yang seperti itu tandanya bahwa ada dua sebabnya. Mungkin imannya lemah, yang kedua mungkin pengetahuannya juga lemah. Pengetahuannya luas, tahu dia pengetahuannya, tapi kalau imannya lemah nggak bisa juga. Kalau itu di situ diterangkan harus sinkron iya, iya, saling mendukung. Jadi aulia ini artinya aulia ubatin itu banyak artinya, saling mendukung, saling melindungi, saling membela, saling menolong, saling mensukseskan. Contoh gampangannya kepanitiaan itu. Ya, kita kelitan. Ayo, si Fulan ketuanya, ini bendaharanya, ini sekretarisnya, ini seksi pendanaan, ini seksi perlengkapan. Ya, kalau kita kurban, ini seksi pengurai daging, pengurai tulang, ini seksi penimbang, ini sistem begitu, Pak. Karena prinsipnya manusia ini makhluk yang lemah. Manusia ini makhluk lemah. Baru kita bisa sempurna hidupnya ini kalau saling mendukung. Saling mendukung. Maka Rasulullah menggambarkan al-Islamu kalbunyan. Ya, al-Muslim kalbunyan. Jadi kalau sampai ingin melihat kehidupan seorang Muslim itu, lihat bangunan. Ya, ini bangunan masjid ini atau bangunan rumah. Kalbunyan. Ya suddu ba'duhum ba'don. Nah, ini sama artinya suddu ba'duhum. Antara apa namanya ini yang ditarik ini ya. Ini beton yang di atas namanya apa itu? Hah? Kalau yang berdiri namanya pilar ya, pilar atau tiang. Terus ditarik lagi ke sana itu namanya apa? Ini loh beton ini tarik ke sana itu apa itu namanya itu ya? Pilar itu tiang. Ini loh Pak. Kalau dalam ada usu, ada apa-apa gitu apa itu ya. Iya. Saling mendukung itu. Mau roboh salah satunya kalau nggak bisa deh. Orang Islam begitu. Saling mendukung.
Cuman kita memang sebetulnya kita sudah mempraktekkan sebagian, cuman ya itu tadi, di saat-saat kita ada begitu, ada juga kadang-kadang yang usil itu. Setiap ada orang yang mengajak bersama-sama, mengajak kumpul-kumpul untuk kebaikan, mengajak bersatu, pasti ada juga orang yang usil selalu mencari-cari kekurangan kesalahan itu ya. Jadi di mana ada apa namanya di mana ada Muhammad, pasti di situ ada Abu Jahal ya. Di mana ada rekomendasi begitu ya. Tapi Islam ini mengajarkan. Dan kalau kita tarik lagi Pak Wan, kenapa kok Islam itu menekankan kok 5 kali sehari semalam kita suruh sholat berjamaah di masjid? Kenapa itu? Ono opo iku? Apa maksudnya Allah begitu ya? Sampai diberi pahala berbeda sampai 27 dua gitu. Apa maksudnya itu ya? Apa maksudnya kita disuruh? Hah? Ya ini. Ukhuwah ini loh Pak. Ukhuwah ini. Saya rasa kita diperintahkan sholat berjamaah 5 kali sehari semalam itu kan tujuannya kalau kita banyak kumpul kan nanti akan ta'aruf. Ta'aruf ini. Ta'aruf ini artinya kita akan saling kenal mengenal. Kalau tinggal di rumah terus sholat di rumah ya nggak tahu ya. Kita saling kenal mengenal. Ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini asalnya dari mana, ini tinggalnya di mana. No, begitu Pak, ta'aruf kita akan kenal. Dari sering ketemu dulu maka kita akan ta'aruf, sudah kenal. Saya kemarin ini ngajak bapak-bapak untuk apa namanya? Menyalurkan ibadah korbannya di sini. Saya kan turun di Sabtu RT, saya turun ajak beberapa teman. Selama ini kan banyak abawoto yang kita ini. Saya pikir nggak bagus juga, masa kita pengurus masjid ini dengan seluruh RW ini ada yang kenal nggak yang kenal. Kalau cuma di masjid itu biasanya kelemahannya Pak, kita di masjid itu ya ketemu, mesem, salaman, mole. Itu sebetulnya itu suatu kekurangan itu sebetulnya. Padahal sebetulnya itu kita diperintahkan untuk sering ketemu melalui sholat jamaah itu mestinya kita itu supaya ta'aruf. Supaya kita ta'aruf itu kan paling tidak ada apa ya namanya ya? Ada komunikasi Pak Iman. Pak Iman, bagaimana keadaan hari ini? Ya, alhamdulillah Pak I dalam keadaan sehat. Pak Iman, ada yang bisa saya bantu? Nah, mestinya kan begitu ya. Oh, alhamdulillah Pak. Iya. Mestinya begitu. Tapi kalau kita salaman, mesem, mole, iya enggak bisa. Cara wong Madura, atemo, akela, salaman, mole. Iya ini. Iya, atemo, akela, salaman, mole enggak bisa. Harus ada komunikasi Pak Hadi. Ternyata komunikasi dalam bahasa Qur'annya itu namanya silaturrohmi. Ini loh Pak, ini loh bahasanya. Silaturrohmi ya. Ini, saya ketemu bahasanya kalau dia artikan sila itu artinya kan menyambung, ar-rohmi ini kasih sayang. Jadi kalau kita apa namanya ingin kita gampang dipahami, silaturrohmi itu gampangnya adalah sambung rasa, sambung bahasa, sambung pikiran. Ya. Jadi kalau pikiran kita dengan satu selalu nyambung, ya bersama, perasaan kita selalu nyambung, kemudian bahasa kita pasti indah Pak kehidupan ini. Tapi kalau selalu bertolak belakang, perasaan nggak pernah tersambung, bahasa nggak pernah tersambung, pikiran kacau. Kenapa tidak bisa tersambung? Jarang ketemu. Jarang ketemu. Kalau kita sering ketemu itu pasti silaturahmi lancar, gitu Pak. Ya, selalu bersilaturahmi, sambung rasa, sambung pikiran, sambung bahasa. Kalau ada maunya Pak Iwan, ada maunya kita gampang. Gampang. Pak Iman, kita ini mengadakan Maulid Nabi. Berapa biayanya Pak I? 25 juta. Pak Iman sanggup berapa? Saya 5 juta. Pak Iwan berapa? 5 juta. Pak Hadi 5 juta. Pak Ayi 5 juta. Sampai 5 juta selesai. Ya, itu contoh kalau ada misalnya ya.
Maka berlaku kata peribahasa bahasa leluhur kita dulu, berat sama dipikul. Iya, nggak ada yang berat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjit. Seperti kita ini, Pak. Alhamdulillah, tadinya pesimis. Mungkin nanti kurbannya kita ini jangan-jangan cuma dapat 3 atau 4 ya. Awalnya. Alhamdulillah berjalan-berjalan kita ini ngajak saudara-saudara kita gini. Alhamdulillah sekarang terkumpul, apalagi namanya, bisa dapat 8 sapi. Entah kambingnya dapat berapa. Ini kalau kita tidak ada silaturahmi, tidak ada sambung rasa, sambung pikiran dengan jamaah kita, barangkali nggak bisa dapat sebegitu. Ya Pak Iman. Umpamanya kita cuma pengumuman mengharap gini, dan kita tidak jemput bola, ya mungkin nggak bisa. Ya Alhamdulillah dapat 8 ini Pak. Sudah nggak jauh beda loh dengan masjid-masjid yang ada di Manuan sini. Iya. Masjid besar itu aku dapat informasi cuma dapat 2. Kaya-kaya loh di sana. Di sini Alhamdulillah dapat 8. Malah Alhamdulillah senantiasa sudah 3 tahun berturut-turut nih orang dari luar disalurkan ke sini. Nah ini kalau kita bukan silaturahminya yang lancar ya nggak bisa Pak. Ya Pak Iwan, di sini kuncinya. Silaturahmi, sambung rasa, sambung bahasa, sambung pikiran, komunikasi lancar. Nek ono apa-apa gampang. Iya. Kan kalau sudah saling kenal mengenal itu Pak, nggak ada yang sulit. Kita datang ke pejabat, kenal dengan tidak kenal, oh beda. Iya, penyambutan. Nah, ini yang kita maksudkan dengan indahnya kebersamaan, indahnya persatuan, indahnya kumpul-kumpul, indahnya memelihara persahabatan. Kalau sudah seperti itu akan terjadilah ukhuwah Islamiyah. Caranya melalui ta'aruf, silaturahmi. Di mana kita banyak melakukan? Di masjid. Coba lihat orang yang senang ke masjid itu, aku guyonan sama siapa ini yang tukang azan ini, Nugroho depan rumah saya itu kan penduduk baru itu Pak ya. Dulu ya kalau itu tengkar saja sama istrinya mananya sampai tetangganya semua. Tak coba tak dekati sampai ada musola itu loh di samping rumah. Ayo ikut lagi, sudah mulai rajin ya. Sudah nggak sering cekcok tetangga. Setelah suatu saat saya sampai kalau ini lagi ke masjid. Sampai kalau ke masjid itu nanti sampai insya Allah dapat makan gratis terus hampir setiap malam di masjid. Karena di masjid itu selalu orang-orang jamaah masjid diundang, ono kendurenan diundang, nggak pernah diundang sampai begini diundang ya. Sampai kalau situ pasti nunduk nanti ya. Ya. Dapat 1 kali sudah makan di sana terus dapat berkah lagi. Iya Pak. Lah iya kan sampai coba sampai tinggal di rumah terus. Siapa yang mau nganterkan sampai ke rumah? Nggak kenal ya. Iya, kalau kenal itu seperti itu. Itu contoh gampangannya. Jadi dengan silaturahmi, dengan banyak berkomunikasi, dengan banyak kita bertemu, bertaaruf, akhirnya akan lahir yang berikutnya nanti kita akhirnya ada yang namanya tapahum. Kalau ta'aruf itu baru saling kenal mengenal, baru luar-luarnya. Kenal Pak Iman, iya aku tahu Pak Iman, jamaah Masjid Al-Muhajirin, rumahnya di RT 1 pamannya. Tapi kalau sudah tapahum ini sudah paham sampai kepribadiannya sudah paham. Pak Imam hati-hati loh, orangnya tersinggungan loh, sensitif. Pak Imam itu kalau dikasih rujak pasti nggak dimakan, jangan sampai kayak gitu Pak tahu. Pak Imam itu misalnya istrinya 2, galak-galak lagi, misalnya gitu. Itu namanya sudah tapahum. Dari ta'aruf dulu, dari ta'aruf tapahum. Kalau kita sudah tapahum, saling memahami, saling kenal betul, maka nek ono masalah nanti kita akan lahir yang namanya ta'awun. Apa ta'awun ini? Ta'awun itu artinya saling tolong menolong di antara kita di saat kita ini memang ada kebutuhan. Contoh, ada saudara kita, ada sahabat kita, ada tetangga kita, ada jamaah kita yang sakit. Kasihan, sakit kena PHK. Padahal mau beli obat ini di rumah sakit ini sekarang mahal obat ini ya gini ya. Maka kita kalau punya teman sudah saling kenal mengenal gini, Pak, si Fulan sakit. Ayo Pak kita ini saudara kita ini. Ayo kita. Berapaan kita ini? Gini cepat Pak selesai. Begitu.
Nah, ini kalau sudah terbina yang namanya persaudaraan Islam itu selalu begitu. Dan itu sudah banyak Pak di Surabaya ini orang-orang yang seperti itu kan ya. Ya, jadi iyanya. Biasanya memang banyak terbentuk itu dari seringnya berkumpul. Ya. Ya, kan perkumpulan itu kan ada yang senangnya membentuk jamaah, itu sama. Ada yang organisasi, ada yang paguyuban, ada yang perkumpulan. Banyak itu namanya. Apa saja itu ya biasanya? Pak Iman, paguyuban. Sama itu organisasi, bahasa Jawa mungkin dia, paguyuban. Perkumpulan, organisasi. Ya, jamaah. Kalau dalam bahasanya jamaah majelis taklim ini itu sama itu. Apa semuanya tujuannya itu dibentuk seperti itu? Tidak ada lain kecuali kita ingin saling mengenal, ingin saling memahami, ingin saling tolong menolong, ingin saling mendukung, ingin saling melindungi, ingin saling ini. Kalau sudah seperti ini, ternyata besok kalau kita besok di surga itu ada saudara kita yang di neraka, ada yang masuk neraka. Ya mungkin karena nggak sempat bertaubat keburu mati, ya. Belum sempat meminta maaf kepada Allah keburu mati, ada kesalahannya dia ke neraka. Kemudian sahabat-sahabatnya tadi ini, kenalan-kenalannya di dunia ini yang hidupnya saling mendukung, saling menolong saya itu, membina persaudaraan Islam itu, ternyata besok di hadapan Allah itu akan dimintai kesaksiannya. Betul ini saudaramu, nggih. Dulu pernah kamu sholat berjamaah, nggih. Kamu dulu pernah berkorban sapi bersama-sama, nggih. Ya. Dengan sahabat-sahabat yang baik dan pengenalan itu akan bisa diterima syafaatnya. Dia memohonkan kepada Allah, mohon ya Allah itu teman saya yang baik dulu. Diterima oleh Allah syafaatnya. Jadi besok yang bisa menolong kita itu pertama Rasulullah, syafaatnya Rasulullah. Yang kedua teman-teman dan sahabat kita yang baik bisa menolong. Yang ketiga kalau orang punya anak kecil, bayi meninggal itu loh Pak ya. Bayi-bayi yang kecil itu besok itu bisa memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya. Ya. Yang berikutnya, orang yang gemar belajar dan mempelajari Al-Quran. Seperti kita ini senang ngaji. Besok Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Yang kelima, orang yang senang melakukan ibadah puasa. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah, itu semuanya nanti akan datang di hadapan Allah memberikan syafaat namanya. Syafaat itu Pak, pertolongan, pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu hidup di dunia itu memang suka kumpul-kumpul gara-gara Al-Quran. Suka kumpul-kumpul gara-gara Rasulullah. Nggih ya, misalnya kita memperingati maulidnya. Suka kumpul-kumpul gara-gara ada kepentingan-kepentingan umat, kepentingan-kepentingan agama. Contohnya kita akan mengadakan peringatan hari-hari besar Islam. Apakah itu namanya Maulid Nabi? Apakah itu namanya Isra Mi'raj? Idul Fitri, Idul Adha, Nuzulul Quran. Semua ini nggak bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak saling auliya'u ba'duhum auliyan. Saling mendukung, saling tolong menolong, saling saling melengkapi, saling membela, ya, saling memberikan dana. Yang namanya mendukung itu kan tidak bisa mendukung dengan tenaga, dengan pikir, tidak bisa mendukung dengan pikiran, dengan uang. Banyak finansial. Insya Allah kalau ini kita lakukan semua, maka semua kegiatan-kegiatan keislaman, baik ibadah secara langsung maupun ibadah-ibadah yang sifatnya bersifat umum, kalau orang-orang beriman sudah seperti ini, ba'duhum auliya'u ba'din, saling mendukung, saling menolong, saling melindungi, saling membela, maka tidak ada yang berat. Tidak ada yang gampang. Dan alhamdulillah Pak Iwan di masjid kita di sini itu alhamdulillah dari dulu sampai sekarang sudah mulai tercipta dan tetap terpelihara. Ya Pak Hadi ya. Sudah seperti itu. Ya kalau ada sedikit salah paham di antara kita terus ini ya wajar, yang namanya orang berkumpul. Ini barangkali yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Tadi di surat At-Taubah tadi ini ya. Surat At-Taubah ayat 71. Ini tadi ayatnya. Sudah. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk kajian kita pada malam hari ini dengan mengambil materi kajian tadi Quran surat At-Taubah ayat 71 dengan tema kajian indahnya kebersamaan, ya.
Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah bisa mengamalkan apa yang kita kaji dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita diberikan kemudahan-kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.